selamat sore semuanya yang ada di sana. Hari ini kita mau bahas tentang sio tikus ya. Sebenarnya saya ini belum mau bahas sio tikus karena saya pikir ya udahlah itu terakhir. Tapi berhubung ada yang minta dan dia klien spesial saya dan kebetulan dia bersio tikus, jadi ya sudahlah, sio tikus dulu ya. Nanti habis itu baru ular, kambing dan lain-lain. Nah, jadi sio tikus ini lahir tahun 1972, 1960, 1984, 1996 dan seterusnya ya. Nah, sio tikus ini adalah sio yang sering difitnah ya. Mungkin gak difitnah juga sih, cuma mungkin ada bener ya gitu. Apalagi sejak ada wabah pandemik itu ya, jadi erat sekali orang bilang bahwa tikus itu sumber penyakit, pembawa penyakit. Padahal enggak juga sih, justru tikusnya itu sehat-sehat aja ya. Orang yang lain yang kenapa-napa gitu. Nah, jadi nih ceritanya, sio tikus ini adalah sio yang sangat dikenal karena kecerdikannya, walaupun dia bisa menghalalkan segala cara, dan juga dikenal karena survivalnya yang luar biasa yang tidak dimiliki sio-sio lain, dan sio yang tidak pernah cengeng menghadapi susahnya kehidupan ini, sio yang self-reliance-nya luar biasa, self-strength-nya luar biasa, self-confidence-nya luar biasa. Jadi kalau bicara soal self, sio tikus juaranya. Nah, apa yang akan terjadi di tahun 2021 dengan sio tikus? Mari kita bahas. Setelah melewati 2 tahun masa-masa terberat 2018, lalu juga melewati masa-masa yang menurut saya sih orang kan banyak bilang bahwa sio tikus tahun ini ciong ya. Tapi kalau saya pikir dibanding 2 tahun sebelumnya, sio tikus ini tidak terlalu parah ya. Karena memang sio tikus sudah terbukti mereka survive ya, seperti itu. Nah, tapi yang perlu disikapi adalah sepertinya masa-masa sulit itu akan segera berlalu, dan tahun 2021 akan datang masa-masa indah, yaitu masa terbaiknya sio tikus. Jadi kalau kamu bersio tikus, jangan sedih lagi, jangan bingung lagi, karena masa-masa sulit itu akan segera berlalu, so kita harus menyambutnya. Jadi kita mau bahas apa dulu nih sekarang? Mau bahas money and business, atau mau bahas relationship, cinta-cintaan, pernikahan? Tapi pokoknya apapun yang akan dilalui tikus di tahun 2021 ini akan indah. Karena apa? Tikus itu diselimuti energi terbaik, dan semua energi yang terbaik membuat hal sesulit apapun dapat dilakukan oleh tikus. Semua masalah sesulit apapun akan ada solusinya, dan tikus menjadi sangat kreatif, sangat inovatif, dan yang paling asik untuk didengar, tikus itu kehidupan cintanya akan luar biasa. Karena apa? Karena energi positifnya yang luar biasa. Peach blossom everywhere. Pohon-pohon cinta di mana-mana. Love is in the air. Cinta ada di setiap udara. Nah, jadi begitulah kira-kira yang akan dihadapi oleh tikus. Nah, sekarang kita bahas mengenai love and relationship ya. Yang jelas buat tikus-tikus yang jomblo ya, seorang teman akan memperkenalkan kalian kepada seseorang yang sepertinya bisa punya hubungan yang bisa diharapkan. Artinya bukan buat main-main aja, bisa untuk serius, dan orang itu juga kompeten. Jadi bukan orang yang abal-abal, cuma mau main-main aja, cuma mau senang-senang aja. Jadi tikus di tahun 2021 kalau ada temen nawarin ngenalin cowok atau cewek, go for it, siapa tahu dialah orangnya, ya kan? Nah, lalu juga selain itu, tikus-tikus yang udah punya pacar bisa
berpikir untuk langkah selanjutnya, karena sepertinya alam semesta memudahkan semuanya. Jadi kalau kalian mau mulai berdiskusi soal menikah atau mau menikah, lakukanlah di tahun 2021. Ingat ya, setelah Februari tanggal 22 setelah Imlek ya. Lalu juga jika kalian ingin mulai menabung bersama, mungkin menikahnya nanti di ujung-ujung tahun atau di awal tahun 2022, go for it. Siapkan dengan semangat, siapkan dengan niat baik, itikat baik, semuanya akan tercapai, semuanya akan terpenuhi. Jadi jangan pernah khawatir tahun 2021. Nah, buat yang berumah tangga, kehidupan akan begitu menyenangkan tahun depan karena bisa mulai keluar. Memang bakal ada sih ya masalah, yaitu sio tikus akan terpancing berantem ya. Makanya harus menghindar gitu ya dari argumen-argumen. Lalu juga tikus akan banyak sekali godaan. Karena apa? Karena dia udah happy, udah nggak madesu lagi seperti 3 tahun yang lalu, dan financially membaik. Jadi godaan akan datang ya, dan tikus-tikus ini kan terkenal genit juga ya kan. Jadi hati-hati, jangan sampai godaan menghancurkan relation kalian jika kalian memang sudah punya relation yang stabil gitu ya, relation yang udah jelas mau kemana. Begitu juga untuk pernikahan, yang udah menikah jangan sampai Anda tergoda untuk bermain api. Nah, karena tikus ini bukan ahlinya bermain api, yang ahli bermain api itu naga. Ya kan. Nah, lalu perhitungan 2021 jodohnya sio tikus itu adalah yang terbaik adalah ayam, kelinci, dan babi ya. Nah, jadi kalau ada cowok yang sionya ayam, kelinci, dan babi, boleh mulai dikeker-keker. Siapa tahu dia. Tapi sebenarnya tikus ini jodohnya itu adalah orang yang sebenarnya dia udah pernah kenal nih sebelumnya, karena tikus ini biasanya males nyoba-nyoba sesuatu yang baru itu. nah itu soal love and relationship. Sekarang soal uang dan bisnis. Nah, tikus akan menemukan begitu baiknya alam semesta kepada dirinya. Semua masalah akan bisa mulai diselesaikan satu persatu yang selama ini tidak bisa dibayangkan bagaimana menyelesaikannya. Dan juga tikus akan mulai bisa mulai menabung ya. Dan saran saya, menabunglah sebanyak mungkin, karena lesson learned, jangan membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Jika badai itu datang, jangan sampai nggak punya saving lagi atau kehabisan saving di tengah jalan. Jadi karena tahun depan ini adalah tahun terbaik buat mencari uang buat para tikus, so menabunglah sebanyak-banyaknya karena memang bisa gitu. Alam begitu murah hati sama tikus tahun depan. Lalu juga untuk berbisnis akan banyak tawaran-tawaran, akan banyak tawaran kerja baru, tapi tikus harus juga ekstra hati-hati karena tikus gampang diperdaya. Untuk urusan diperdaya, makanya tikus harus benar-benar lesson learn. Jadi dia kalau kenal sama orang harus benar-benar check and recheck. Kalau diajak orang berbisnis, check and recheck. Jadi jangan pernah lagi percaya sama intuisinya tikus atau kata orang, karena itu sering salah ya. Jadi memang kesalahan tikus ini juga adalah suka kurang berhati-hati. Lalu soal kesehatan, tikus akan punya energi yang luar biasa. Hanya mungkin penyakit yang kronis tidak akan ada. Lalu penyakit-penyakit yang membahayakan tuh juga tidak ada. Kalaupun memang ada tikus yang udah sakit bagaimana gitu ya, itu tidak akan memburuk, malah membaik secara perlahan-lahan atau secara miracle bisa sembuh gitu, karena memang alam sungguh berbaik hati sama tikus tahun depan. Nah,
Lalu juga tikus-tikus ini kan terkenal suka punya bad habit ya, dan adiksi gitu. Misalnya kayak biasa minum, kalau saya sih enggak gitu ya, atau adiksi kayak suka makan makanan yang manis, atau adiksi suka main kartu atau judi atau apa. Nah, tikus harus benar-benar bisa mengendalikan diri untuk mengurangi adiksinya, karena tidak baik buat kesehatan jiwa dan fisiknya gitu ya. Kalau perlu kunjungilah orang-orang yang kompeten untuk melepas tikus dari dari adiksinya ini. Nah, itu untuk urusan kesehatan. Lalu untuk urusan family, buat tikus-tikus yang masih pada punya orang tua dan kakek nenek, disarankan untuk lebih perhatian kepada orang tua kalian, karena saatnya mungkin sudah datang untuk membalas segala yang orang tua kalian pernah lakukan kepada kalian waktu kalian kecil gitu. Nah, mereka tidak minta kembali uang atau kembali harta, tapi mereka minta perhatian dan cinta kalian. Jadi tikus-tikus semua, sampai di sini ya. Berbahagialah selalu karena tahun depan indah buat kalian. Saya juga tikus loh ya. Kalau tahun depan jodoh datang dan menikah, jangan lupa undang saya. Saya pasti datang. Dadah. I love you so much. Bye tikus.